Medical Komisaris Pemuda Jaya, UPJ Institut Metrik. Dan alasan kenapa kami membuat itu. Pembangunan Jaya yang didirikan pada tahun 1961 untuk membantu dalam proses. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, yang akan diupdate secara berkala dapat membantu terciptanya kembang semakin baik di Indonesia. Kami persilakan. Oke. Selanjutnya penyerahan kepada Bapak Haji Laksana Ihsan SP. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Orang tua cuma satu cukup aja ya. Kanan kiri Pak. UPJ City Metrik ini kami garap hampir 2 tahun, jadi bukan sesuatu yang pendek ya. Jadi 2 tahunan kami selalu berinteraksi antara tim peneliti UPJ. Di dalam tim peneliti UPJ itu ada peneliti-peneliti, kami punya center namanya Pembangunan Jaya Center for Urban Studies. Nah, peneliti-peneliti di situ ada dari akademisi tapi juga ada dari industri, dari PT Pembangunan Jaya. Nah, tetapi kami membutuhkan wawasan-wawasan global, sehingga kemudian kami mempunyai komite pengarah yang ada Prof. Bambang Brojonegoro yang notabene kita tahu pernah menjadi menteri, menjadi Bappenas dan sebagainya, dan juga ada Pak Kecu. Pak Kecu kan kepala dari BPS ya, yang tahu data itu dengan luar biasa. Kemudian ada Prof. Firman, ada Pak Berni yang sangat kawakan di kajian-kajian urban begitu. Jadi ada dari kepolisian, jadi sangat lintas gitu ya, lintas sektoral, kemudian multidisiplinernya, bidang ilmunya juga berbeda, ada pakar ekonomi, ada pakar teknologi dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi proses ini kurang lebih 2 tahun harus dijalankan untuk lahirnya satu laporan yang mengcover 42 kota. Tapi nanti ke depan tentunya ini akan bisa dilakukan karena kita sudah tahu polanya ya. Nah, ini pelan-pelan tentu kita akan lakukan kajian yang sehingga bisa terbit UPJ Indonesia City Metrik ini selang setiap berapa tahun. Misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Kenapa kita tidak bisa lakukan tiap tahun? Karena ada data-data yang misalnya oleh BPS itu diterbitkan tiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Kita juga memakai sumber data itu. Nah, selain data statis yang ada di BPS dan sebagainya, kami juga akan mengembangkan dengan data-data dinamis, yaitu survei dan sebagainya seperti itu. Bu, tujuannya
Ya. Kira-kira tercapainya kapan nih tujuannya untuk- itu sebenarnya begini, kalau nanti dibaca di profil daripada Indonesia City Metric itu, tiap kota yang kami analisa itu akan dilihat performa umumnya gitu ya. Jadi dia akan tahu saya itu secara umum terhadap rata-rata kota-kota yang ada di Indonesia ini seperti apa, di bawah, sama, atau di atas, misalnya begitu. Nah kemudian kita juga melihat kekuatan kota. Jadi ternyata menarik, ada kota yang punya kekuatan yang sangat kuat di aspek misalnya misalnya perekonomian atau infrastruktur gitu, tapi dia lemah di aspek lain. Jadi kita melihat kekuatannya dan kita menceritakan juga tentang masukan-masukan apa sih yang harus ditingkatkan. Jadi jangan berpikir bahwa kota yang kelihatannya hebat itu tidak punya kelemahan. Selalu ada faktor-faktor kelemahan yang bisa diperbaiki. Nah, jadi kalau kita bisa menggabungkan itu, saya tahu kekuatan dan saya tahu kelemahan yang bisa saya perbaiki, mudah-mudahan akan ada percepatan. Nah, tujuannya adalah menciptakan kota layak huni ya, atau livable city gitu. Kota layak huni itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemangku kepentingan. Sebagai contoh, kalau saya itu pengen sekolahkan anak saya, khususnya saya ingin kotanya dengan ciri-ciri seperti ini. Misalnya ternyata saya ingin pendidikannya yang di bidang tertentu dan sebagainya, maka saya harus lari ke kota mana, misalnya gitu. Saya mau berinvestasi, nah kemudian keamanannya bagaimana, sehingga saya memilih kota yang aman, misalnya kan seperti itu ya. Nah, jadi ada 57 indikator yang kemudian membantu kita memetakan profil daripada kota. Kalau Tangsel sendiri gimana, Bu? Ya, jadi Tangsel itu nanti dilihat. Nah, ini ada satu yang kami tidak pernah mau melakukan yang namanya membandingkan atau meranking ya. Jadi tidak dilakukan ranking. Tapi kalau masyarakat melakukan ranking sendiri bisa saja itu dianalisis. Yang kami lakukan adalah memprofile kota Tangsel. Nah, jadi saya harus tunjukkan datanya dulu. Nanti kita akan lihat Tangsel itu kuat di mana. Ternyata Tangsel itu cukup kuat di pendidikan, misalnya gitu ya. Terus kemudian Tangsel juga kuat di bagian perekonomiannya. Kemudian yang agak sedikit kurang mungkin Tangsel masih belum terlalu menyoroti aspek urban culture. Jadi kelihatannya tidak semenonjol katakanlah tentunya kota-kota yang sangat agresif pengembangan budayanya seperti katakanlah Bandung, Jogja, Bali, misalnya gitu. Nah, padahal di Tangsel itu ada tidak budaya-budaya yang Betawi dan sebagainya yang menarik? Ada, tapi tidak didaftarkan. Karena tidak didaftarkan misalnya, maka tidak kelihatan di dalam data. Kan kita basisnya data gitu.